Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di bab yang kelima, yaitu dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Materi yang kita bahas yang pertama adalah pengertian dan hukum haji, kemudian syarat wajib haji, dan yang ketiga adalah rukun haji. Kita mulai di pertemuan yang pertama. Tujuan pembelajaran setelah kita semuanya mengikuti pembelajaran ini, maka diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan hukum haji beserta dalilnya, menjelaskan syarat wajib haji, menjelaskan rukun-rukun haji. Pengertian haji. Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu hajjah, yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, Baitullah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Kota Mekah terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslim seluruh dunia ketika melakukan sholat. Hukum haji. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa haji ini wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kemudian maksud dari mampu adalah yang pertama, secara material ia punya biaya untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Secara fisik, orang tersebut sehat selama melaksanakan haji. Kemudian juga tersedianya transportasi yang aman menuju dan pulang dari Makkah. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Haji merupakan kewajiban bagi orang yang beragama Islam. 2. Baligh. Anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun ibadah hajinya tetap berarti sah. Kelak ketika dia sudah dewasa, maka dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ketiga, berakal sehat. Artinya orang gila tidak wajib melaksanakan haji. Merdeka. Haji bagi hamba sahaya atau budak tidak wajib. Mampu. Adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Maka seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib haji, maka telah wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Rukun haji. Agar haji kita sah, maka kita harus melaksanakan semua rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan atau serangkaian ibadah yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Kita bahas yang pertama adalah ihram, disertai dengan niat.
berniat mengerjakan ibadah haji. Ini namanya adalah ihram. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma hajja, artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ditandai dengan jamaah haji itu menggunakan pakaian ihram seperti dua gambar di sebelah kanan. Rukun yang kedua adalah wukuf, hadir di padang Arafah, yaitu dimulai tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi menetap di padang Arafah. Ini gambaran dari padang Arafah, orang-orang yang melaksanakan wukuf. Cermati video berikut ini. Video ini orang-orang sedang jamaah haji berkumpul atau menetap di padang Arafah. Mereka berzikir, mereka berdoa, kemudian memanjatkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai ketika waktu zuhur datang sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Berarti dia berputar berlawanan dengan arah jarum jari. Perhatikan gambar. Cermati video berikut ini. Inilah tawaf. Jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dari Hajar Aswad, batu hitam di salah satu sisi Ka'bah, dan diakhiri di Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah haji yang sedang melakukan tawaf. Rukun haji yang keempat adalah sa'i, berjalan atau berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang pertama dimulai di Safa, disudahi di Marwah, kemudian dilakukan 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf. Walaupun dari Bukit Safa ke Marwah, akan tetapi sekarang sudah berupa lorong ya. Lorong. Perhatikan gambar. Cermati video berikut ini. Jamaah haji sedang melakukan sa'i, berlari-lari kecil, diawali di Bukit Safa, kemudian berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali. Mereka secara berkelompok berjalan dan berlari yang merupakan rukun haji. Yang kelima adalah tahallul, menghalalkan perkara yang semula diharamkan dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi tahallul ini ketika orang ihram dia niat haji, maka banyak sekali larangan. Ketika sudah mencapai tahallul dengan memotong rambut, maka halal beberapa perkara yang diharamkan ketika ihram. Yang terakhir adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun haji, urut-urut. Nah, ini adalah gambaran dari orang yang tahallul. Mari menyimpulkan pengertian dan hukum haji. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat yang ditentukan. Kemudian, hukum dari ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syarat wajib haji: yang pertama Islam, baligh, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Rukun haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ini pembelajaran
di pertemuan kali ini sekalian cermati, kalian pahami, semoga dapat bermanfaat. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya, masih mengenai haji, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.